Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita berkat limpahan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan nikmat sehat, nikmat hidup pada hari ini. Yang kedua, selawat bertangkaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat siang pemirsa, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di Tafiduk TV. Menggamit keceriaan, cerdas dan berwawasan bersama saya Lailatul Husna, host pada hari ini. Adapun tema atau pembahasan yang akan kita bahas pada siang hari ini ialah mengenai peran unit pengumpul zakat UPZ terhadap kemiskinan sosial sekitar. Kata zakat berasal dari bahasa Arab zakah yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Nah, itu sekilas info dari saya. Tentunya kalau kita ingin tahu lebih jelasnya lagi zakat itu apa, dapat kita tanyakan kepada yang lebih ahlinya lagi. Bersama saya telah hadir Bapak Khairul Azmi ME, Wakil Dekan Fakultas Syariah. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah Pak, berbicara tentang peran pengumpul zakat, otomatis terlintas oleh pikiran kita, terutama masyarakat Kota Dumai ini sendiri. Apa itu unit pengumpul zakat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu unit pengumpul zakat atau yang disingkat dengan UPZ. Unit pengumpul zakat merupakan perpanjangan tangan Basnas Kota Dumai dalam rangka penghimpunan zakat, infak dan sedekah di setiap institusi yang misal contohnya di PNS ada institusinya pegawai PU, itu wajib membentuk UPZ. UPZ bisa dibentuk oleh institusi langsung ataupun Basnas Kota Dumai membentuknya dan menyurati bahwa di kantor Bapak ini perlu dibentuk UPZ. Yang pertama, yang kedua, institusi itu sendiri mengajukan kepada Basnas untuk dibentuk. Oke, kita sudah tahu nih ya pemirsa ya apa itu dari unit pengumpul zakat. Nah, timbul pertanyaan kami lagi nih Pak ya. Apa eksistensi atau manfaatnya sendiri dari unit pengumpul zakat ini untuk masyarakat Pak, khususnya Kota Dumai sendiri? Baiklah, banyak manfaat daripada unit pengumpul zakat ini, antara lain itu yang pertama bisa membantu Basnas dalam hal pengumpulan zakat di institusi masing-masing. Yang kedua, dapat membantu tugas Basnas dalam pendistribusian dan pendayaan guna zakat. Yang ketiga, dapat menjadi tempat informasi kepada muzaki di muzaki untuk mengetahui tentang zakat, bisa konsultasi zakat dan bisa tempat membayar zakat, sehingga dapat membantu tugas Basnas dalam hal penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Oke, sudah jelas Pak ya, tapi pasti timbul lagi nih ya pemirsa di benak kita. Kira-kira siapa yang membentuk unit pengumpul zakat ini pertama kali? Baik, unit pengumpul zakat ini atau UPZ ini berada di setiap tingkatan. Baik kalau di pusat itu dibentuk oleh Basnas pusat, sedangkan untuk tingkat provinsi dibentuk oleh Basnas provinsi, sedangkan untuk kabupaten atau kota dibentuk oleh Basnas kabupaten atau kota. Oke, wah semakin menarik ya. Oke, pemirsa, mungkin kita dapat break sejenak. Kita akan kembali di wacana berikutnya.
cerdas, dan berwawasan. Kita kembali pada para narasumber. Wah, berarti ini sangat bermanfaat sekali zakat untuk perekonomian masyarakat Kota Dumai, Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, terutama pasti masyarakat Kota Dumai juga ingin bertanya nih, kira-kira apa saja syarat yang membuat seorang ini wajib untuk mengeluarkan zakatnya dan bentuk-bentuk harta nih? Baik, saya akan jawab. Harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya tentu harus memenuhi syarat-syaratnya. Baru kita harus mengeluarkan harta kita atau zakat kita. Karena dari zakat kita kan ada orang lain yang wajib kita keluarkan. Tentu yang zakatnya harus punya syarat-syarat. Yang pertama, harta ini milik penuh, bahwa harta ini memang kepunyaan dia. Yang kedua, sampai nisab dan haulnya. Ada sampai 1 tahun itu baru kita bayar zakat. Itu surplus dari kebutuhan pokok kita. Keluar dari hutang-hutang. Iya, maksudnya bukan ini kebutuhan pokok ini, misal untuk makan kita terpenuhi. Itu bebas dari hutang. Itu berlalu 1 tahun. Maka kalau kita sudah syarat-syarat itu terpenuhi, maka kita sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, kita sudah tahu nih syarat-syarat wajib dari membayar zakat itu apa saja ya pemirsa. Nah, kira-kira Pak, siapa saja orang yang berhak nih untuk menerima zakat? Baik, orang-orang yang berhak menerima zakat ini ada disebut juga dengan mustahik. Kita mengacu pada surat At-Taubah ayat 60 bahwa yang berhak menerima zakat itu yang pertama fakir. Fakir ini orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan. Maka orang inilah yang paling utama kita bantu. Yang kedua, miskin. Miskin ini orang yang ini punya rumah, punya pekerjaan, tapi penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Orang ini termasuk prioritas yang kedua. Yang ketiga itu amil zakat. Amil zakat ini adalah orang yang mengelola atau menghimpun zakat, mendistribusikan zakat, dan mendayagunakan zakat. Yang keempat, mualaf. Mualaf ini orang yang dibujuk hatinya untuk masuk Islam ya. Maka kita harus jaga dia. Maka dengan menjaga dia, kita harus mengasih dia bantuan berupa zakat. Lama mualaf itu terbatas, yaitu selama 2 tahun. Lewat 2 tahun, dia bukan mualaf lagi. Berarti dia nanti kalau masih susah juga, kita masuk kepada asnaf miskin. Bukan mualaf lagi ya. Mualaf itu punya batas 2 tahun. Selanjutnya rikok, budak. Budak yang belum merdeka, ini berhak untuk mendapatkan zakat. Selanjutnya gorimin. Gorimin ini adalah orang yang berutang. Yang berutang di sini maksudnya berutang untuk kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Maka iya, itu yang diutamakan, bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga dia bisa bertahan untuk kehidupan selanjutnya. Selanjutnya fisabilillah. Fisabilillah ini adalah orang yang berjuang ke jalan Allah. Siapa saja berjuang ke jalan Allah untuk jihad ini berhak untuk mendapat bagian zakat. Selanjutnya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Untuk mendapatkan bukan langsung saja datang misalnya ke lembaga zakat untuk mendapatkan bantuan zakat. Iya, persyaratan yang harus kita penuhi. Bisa saja dia menipu, saya kehabisan bekal, rupanya bohong. Makanya kita perlu ada persyaratan dari kita sehingga kita ini tahu bahwa dia betul-betul orang yang kehabisan bekal. Pertama, dia harus melapor ke polisi. Nanti polisi lah yang bertanya. Berarti harus ada surat dari polisi? Iya, nanti dilakukan surat setelah wawancara polisi. Setelah itu, orang ini ke dinas sosial. Kalau dinas sosial tidak mampu melapor, nanti dinas juga kalau tidak mampu dia membantu, dia membuat surat yang ditujukan kepada Basnas Kota Dumai saja untuk memberi bantuan kepada yang kehabisan bekal tersebut. Itu saja Pak ya? Iya. Oke, terus Pak, dari kita ketahui, kita sudah tahu siapa saja yang berhak untuk menerima zakat, siapa saja syarat-syarat orang yang mengeluarkan zakat. Nah, kita belum tahu nih ada berapa saja jumlah dari pembagian zakat nih Pak? Oh, baik. Jumlah bukan ini. Pembagian zakat secara umum itu ada 2, zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah ini zakat yang kita bayar yang biasanya setiap bulan Ramadan. Maka kita wajib semuanya yang hidup pada bulan Ramadan ini wajib membayar zakat fitrah. Yang kedua itu zakat mal. Zakat
terhadap harta. Nanti macam-macam zakat mal ya. Nanti yang keluar zakat mal harus sampai nisab dan tahun miliknya. Maksudnya berlalu 1 tahun. Yaitu macam-macam zakatnya. Ada zakat emas, zakat uang, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat profesi. Banyak lagi. Iya. Dan lain-lain sebagainya. Oke pemirsa, kita break sejenak. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Ulama yang intelek dan intelektual yang ulama tentunya dalam konteks masyarakat perkotaan. Sekali lagi saya menghimbau Bapak Ibu semuanya yang memiliki generasi-generasi terbaik Kota Dumai yang ingin menjadi para ilmuwan, para praktisi baik dalam bidang pendidikan Islam maupun dalam bidang ekonomi Islam dan hukum Islam. Kami menyediakan program-program studi tersebut dengan dosen-dosen yang cukup handal. Ada yang alumni dari universitas internasional seperti Aberdeen University, dari University Kebangsaan Malaysia, dan dari perguruan tinggi nasional ya Trisakti Jakarta, dan kita juga berkolaborasi dengan begitu banyak perguruan tinggi yang ada baik secara nasional maupun secara internasional. Artinya dengan akreditasi perguruan tinggi kita bernilai B, maka ini sudah cukup memberikan jaminan bahwa sistem pelayanan pendidikan dan sistem muatan pendidikan yang ada di Kota Dumai atau di Institut Agama Islam ini sudah cukup memberikan kompetensi yang baik kepada generasi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi dan edukasi zakat di masing-masing institusi di mana UPZ itu berada. Jadi UPZ ini harus punya wawasan atau pengetahuan mengenai zakat untuk mensosialisasi dan edukasi kepada para muzaki tentang kewajiban zakat. Nanti kan muzaki kan nanti misalnya di Indonesia ada UPZ, nanti para pegawai misalnya contohnya di CIP, nanti orang pegawai baik dosen ini nanya bagaimana bayar zakat. Tentu perlu sosialisasi dan edukasi. Yang kedua yaitu pendataan muzaki, itu kan didata berapa muzaki yang ada di lingkungan kita. Setelah itu setelah data tentu kita mengumpul zakat. Nanti zakat dikumpul ini UPZ ini lalu menyerahkan ke Basnas pada Basnas Kota Dumai. Jadi pusatnya di Basnas? Iya, di store dulu, nanti store nanti diambil lagi setelah 5 hari. Itu menurut Perbasnas nomor 2 tahun 2016 tentang UPZ gitu. Nanti waktu UPZ ini menyetor ke Basnas, UPZ ini mendapat 2%. Sebelumnya kita 5%, tapi mulai Agustus 2020 jadi bagiannya jadi 2%. Iya. Lalu pengumpul tadi tentu yang bayar zakat ini tentu mendapat penyerahan NPWZ, nomor pokok wajib zakat kepada muzaki yang membayar zakat. Itu ya setelah NPWZ kita kasih BSZ, yaitu bukti stor zakat, bahwa si muzaki ini
bukti dia membayar zakat. Selain itu juga UPZ juga harus membuat menyusun RKAT, rencana kerja anggaran tahunan untuk UPZ tersebut, yaitu yang meliputi program pengumpulan dan pendistribusian dan penggunaan zakat yang dikelolanya. Setelah 1 tahun melaporkan hasil penghimpunan dari zakat tersebut dan pendistribusian zakat yang telah dikelola oleh UPZ tersebut kepada Basnas Kota Dumai. Nah Pak, saya juga ada dengar nih istilah-istilah tentang Dumai Makmur, Dumai Takwa, Dumai Peduli, Dumai Sehat, Dumai Cerdas. Ya, saya yakin bukan hanya saya saja yang tidak tahu, pemirsa di rumah pasti ada yang tidak tahu juga nih Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan apa itu Dumai Makmur, Dumai Takwa, dan seterusnya. Baik. Tadi yang adik sebut itu merupakan program unggulan Basnas Kota Dumai. Program ini kita mengacu dari Basnas Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Kota itu mengacu kepada pusat. Misalnya kalau Provinsi Riau pasti Riau Cerdas, Riau Sehat. Sedangkan tadi yang pertama Dumai Makmur. Dumai Makmur ya adalah bantuan yang diberikan berupa modal usaha kepada mustahik. Biasanya ini yang di barang saya ini mustahik. Iya, yang termasuk asnaf miskin. Karena yang dana zakat ini tidak sembarang orang dapat. Tentu ada kategori orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu yang pertama Dumai Makmur. Yang kedua Dumai Takwa. Dumai Takwa ini adalah bantuan kepada misal di kampus ini ada peringatan siar agama untuk guru-guru ngaji, ini bisa dimasukkan kepada Dumai Takwa. Misal untuk imam masjid, tapi imam masjid ini betul-betul dia untuk kehidupan seharinya kurang terpenuhi. Jadi bantu sama. Iya. Yang ketiga Dumai Peduli. Dumai Peduli ini merupakan program dari Basnas Kota Dumai untuk membantu para orang-orang atau mustahik yang kena bencana, baik dia itu banjir, kebakaran, itu dibantu oleh Basnas. Yang keempat Dumai Sehat, yaitu bantuan di bidang kesehatan bagi para mustahik kita yang miskin ini, bukan yang orang kaya ya, tentu yang termasuk asnaf. Itu bantuan berupa bantuan biaya berobat, pendamping pasien untuk Pekanbaru. Begitu juga pernah kasus seperti ini, dia pasien rumah sakit ditolak karena BPJS nggak dibayar. Tapi kalau yang betul-betul di rumah sakit, dia bisa minta datang ke Basnas, minta bantuan. Dengan nanti Basnas membayarkan BPJS yang tertunggak itu. Bukan kita kasih uang, tapi kita langsung membayar. Nanti udah lunasnya baru kita kasih sama. Jadi jelas. Yang jelas. Nanti nampak uang pergi mana. Nanti dialah mau klaim ke rumah sakit bahwa dia sudah bayar, sehingga sedangkan dia sudah bayar ini dia mendapat akses untuk berobat. Yang selanjutnya Dumai Cerdas itu bantuan bidang pendidikan. Bantuan ini diberikan kepada kita bantuan ini awal masuk sekolah. Bagi anak-anak yang masuk sekolah misalnya untuk biayanya tidak ada, bisa datang ke Basnas untuk mengajukan bantuan awal masuk sekolah. Selanjutnya bantuan SPP menunggak. Bisa juga. Ya, SPP menunggak ini kita mulai dari SD sampai mahasiswa bisa kita bantu. Itu bantuan penulisan skripsi, bantuan tugas akhir namanya ya. Tetap memenuhi syarat. Iya. Tapi kalau untuk S2 ini kita penting kan memang itu kan bisa kita bantu, tapi bantuan penulisan skripsi aja. Itulah kontribusi Basnas terhadap masyarakat Kota Dumai yang kurang mampu. Semakin menarik ya pemirsa. Oke, kita break sejenak. Kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini.
sudah sangat jelas sekali pembahasan tentang zakat ya Pak ya, supaya Iya. kita sudah tahu. Nah seharusnya ini mulai timbul pertanyaan kami nih Pak, kenapa zakat itu nggak diwajibkan kayak kita membayar pajak gitu Pak? Sebetulnya keinginan kami seperti lembaga zakat baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten kota, zakat itu seperti pajak sehingga lebih memudahkan kita dalam mengumpulkan zakat. Mudah-mudahan nanti dan baik dari pusat sudah berusaha bagaimana agar agar zakat ini sama dengan pajak. Tapi sampai sekarang dari pusat itu sudah berusaha tapi belum dikabulkan. Tergantung juga nanti presiden kita. Kalau presiden kita mau zakat ini seperti pajak, mungkin potensi zakat ini besar sekali. Contohnya rumah ini kalau kami hitung-hitung mungkin bisa 25 miliar. Dengan potensi yang banyak ini tentu banyak yang kita buat untuk penyaluran terhadap program. Iya, tapi sampai sekarang kita baru bisa menghimpun 6 miliar. Masih ada 19 miliar kan? Bayangkan berapa banyak. Nanti kalau banyak itu tentu penyaluran kita juga banyak. Dan program-program kita pun bisa banyak juga. Mungkin mahasiswa, baik guru-guru nanti bisa kita buat program yang bisa meringankan mereka. Tapi kan uang apa adanya ini, kita bingung juga, operasional kita pun juga ini agak kurang juga. Kita perlu, karena ini zakat kalau makin banyak penghimpunannya, maka bagian amil kita juga banyak. Sehingga kita bagaimana setiap tahun ini agar zakat ini meningkat terus. Tapi semenjak saya mulai di Basnas mulai 2016 sampai sekarang, trennya menunjukkan kenaikan walaupun tidak signifikan. Alhamdulillah tidak menurun ya Pak. Iya, tentu kita zakat naik, penghimpunan juga penimbun naik, penyaluran juga naik. Apabila penghimpunan naik, penyalurannya menurun, itu ada apa? Perlu dipertanyakan. Kita punya aturan juga dari pusat yang harus kita ikuti. Bahwa dari penghimpunan kita ini 80% ini harus disalurkan. Kalau tidak disalurkan berarti kita zolim. Kita menahan hak orang miskin. Makanya kita perlu hati-hati dalam pengelolaan zakat ini. Oke Pak, semakin jelas, semakin menarik ya Pak ya. Sebelum kita tutup, ya pemirsa nggak terasa ya, ada setengah jam mungkin ada waktu kita ngobrol ya Pak. Sebelum kita tutup, mungkin Bapak bisa memberikan closing penutupnya dulu Pak. Baiklah, saya beberapa kesimpulan yang akan saya sampaikan. Yang pertama ini mengenai UPZ. UPZ adalah unit pengumpul zakat yang merupakan perpanjangan tangan Basnas Kota Dumai dalam rangka penghimpunan, pendistribusian dan pendayaan gunaan zakat. Kita tidak semua yang bisa kita jangkau karena keterbatasan sumber manusia. Maka dengan ada UPZ inilah yang membantu kita dalam tugas penghimpunan dan pendistribusian dan penggunaan zakat. Dengan makin banyaknya UPZ yang terbentuk, maka penghimpunan zakat meningkat, pendistribusian dan penggunaan zakat juga meningkat. Mudah-mudahan setiap tahun UPZ kita meningkat, penghasilan meningkat, pendistribusian meningkat, sehingga orang-orang yang kita bantu pun juga meningkat. Dan zakat berhasil apabila kita ini bisa merubah orang miskin menjadi muzaki. Pertama dia menerima zakat jadi pemberi zakat. Kalau belum berhasil mengeluarkan orang ini menjadi pemberi zakat, berarti kita belum berhasil. Maka perlu kita evaluasi terus sejauh mana kinerja kita terhadap pengelolaan zakat ini. Dari pusat cuma target kalau bisa setiap baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota dapat 1% dari jumlah orang miskin, misalnya di Kota Dumai keluar dari kemiskinan itu baru bisa berhasil. Terima kasih banyak Pak. Oke pemirsa, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil adalah zakat merupakan sebagai sarana untuk menunjang kestabilan perekonomian. Sebab zakat dibangun dengan landasan sebagai teori untuk menumbuhkan rasa persaudaraan dan cinta pada sesama. Tujuan zakat selain mengukur rasa solidaritas juga mampu menyetrilkan dari kotornya harta-harta yang kita miliki. Nah, pemirsa, jika ingin Dumai makmur, sejahtera, kita kembalikan kepada diri kita sendiri untuk rasa tanggung jawab kita membayar zakat. Kemana kita akan bayar zakat? Ke Basnas. Jadi tumbuhkan rasa dalam diri kita bahwa kita wajib untuk membayar zakat agar Dumai bisa menjadi Dumai yang makmur, sejahtera, dan aman dari segalanya. Saya sebagai host mengundurkan diri. Terima kasih kepada Bapak Khairul Azmi MA, saya ucapkan.
Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.